Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, hari ini baru saja mungkin sekitar 4 jam yang lalu kita semua dikejutkan oleh sosok penampakan dari produk terbaru Yamaha. Produk terbaru yang tidak terendus di tanah air, tapi ternyata siapa menyangka ternyata motor ini generasi terbaru yang disebut sebagai R15 versi 4 malah justru nongol di negeri Bollywood. Ini benar-benar edan, Cak. IWB tidak pernah menyangka bahwa Yamaha ternyata justru mengembangkan generasi terbaru R15 versi 4 ini di India. Karena kenapa? Sebelumnya sampai kan tahu bahwa Indonesia terlebih dahulu mendapatkan motor ini yang generasi 3 maksudnya, tapi ternyata untuk yang generasi 4 Yamaha sudah memberikan semacam sinyal bahwa strategi mereka berbeda di Indonesia dan India. Mungkin karena tren market untuk motorsport di tanah air kan memang jauh lebih lebih kecil ya, turun dan terus turun, dan sekarang fakta sesungguhnya bahwa ternyata mereka lebih prefer untuk fokus ke India saat ini ya, setidaknya dengan fakta bahwa ada Spysuit yang nongol di India. Dan ini ada Spysuit terbaru, Spysuit yang memberikan gambaran kita semuanya bahwa ternyata Yamaha memang menyiapkan generasi terbaru R15. Kalau kita sebut ini adalah generasi terbaru, mungkin benar-benar baru atau mungkin enggak. Makanya kita akan coba untuk membedah secara dalam dan gamblang. By the way, di depan WB ini sudah ada monitor komputer, Cak. Jadi memang perlu pengamatan yang jeli ya untuk generasi yang baru ini. Sebab kita harus akui bahwa gambarnya tidak terlalu bagus. Gambarnya memang cukup burem ya, kita bahasanya burem ya, namanya juga Spysuit, Cak. Tapi sejatinya ini adalah video yang dirilis oleh salah satu biker India, yakni Abhinav Bhatt ya. Jadi, tapi IWB nggak akan nge-share videonya karena kan pasti kena copyright nanti. Jadi IWB akan share mengenai screenshotnya ya, screenshot lagi, screenshotnya pelan-pelan. Dan menurut informasi dari Abhinav Bhatt, ini R15 terbaru ini termonitor di jalanan India atau tepatnya di Ghaziabad. Ya, di Ghaziabad di Delhi, itu intinya, Cak. Dan mereka memastikan bahwa New R15 ini ternyata untuk headlampnya berubah total. Headlampnya tidak lagi seperti sekarang. Headlampnya sudah menganut model Pro G yang bagian tengahnya seperti R7. Namun untuk beberapa poinnya mungkin masih sami mau lah, Cak ya. Jadi kita akan coba bedah pelan-pelan buat sampean semuanya, gambaran kita semuanya, supaya sampean tahu bahwa apa saja yang dirubah oleh Yamaha pada generasi 4 ini, R15 4 ini, yang sebenarnya jujur, Cak, IWB sendiri malah justru moncong lampu daripada R15 terbaru itu sudah cakep ya. Justru IWB sendiri berharap Yamaha malah fokus untuk merubah daripada headlamp R25, tapi ya mungkin ada pertimbangan lain. Oke, jadi kita langsung saja, Cak, kita akan coba bedah sosoknya sama lihat di gambar video ini. Yang pasti Kang Bro, kalau sama lihat memang dari belakangnya masih sami mawon. Jadi inilah. Oke, jadi Saman perhatikan saja dari gambar dan video ini, akan terangkan ke sampean pelan-pelan untuk sosok dari New R15 versi 4. Yang pertama, kita lihat dari belakang dulu, Cak. Saman perhatikan di gambar ini. Dari belakang, Saman akan melihat sosoknya ternyata tidak jauh berbeda dari stop lampnya. Dari stop lampnya masih menurut model LED vertikal. Saman perhatikan di gambar ini. Mohon maaf kalau mungkin tidak terlalu jelas. Tapi yang pasti dari siluetnya terlihat jelas bahwa untuk stop lamp dari New R15 yang disebut sebagai versi 4 ini masih sami mawon, Cak. Jadi masih sama saja vertikal, jadi ditarik ke atas, dan ini memang mirip dengan R Series Family ya. Jadi R Series Family rata-rata memang modelnya lampunya begitu. Dia menyipit tapi vertikal ke atas, bukan melebar kiri kanan. Oke, dari sana sama-sama perhatikan di gambar ini. Kemudian kalau kita memperhatikan di bagian casing, Cak. Bagian casing ternyata memang masih sama, Cak. Walaupun entah kenapa dari siluet yang kita lihat, siluet yang sampean lihat di sini, Zaman bisa perhatikan di area kiri kanannya entah kenapa, ataukah ini hanya perasaan IWB, tapi sepertinya ada sedikit perbedaan dari lebarnya, Cak. Sedikit melebar untuk yang pada Spysuit ini, dan sedikit melebar. Walaupun tentu saja untuk gambar atau opini yang kita lihat saat ini bisa kita katakan belum final, karena kan masih belum jelas. Namun bisa saja kalau kita lihat dari shape-nya, memang motor ini tidak banyak berubah untuk casingnya. Casing masih sama mawon, Cak, dengan sebelumnya. Saya masih perhatikan di gambar ini. Nah, yang menarik perhatian IWB bukan pada stop lamp-nya. Jujur aja, Cak, untuk stop lamp memang masih mirip, dan bagian casingnya ada sedikit melebar ya untuk bagian pangkalnya. Tapi kalau kita perhatikan justru bagian fendernya, Cak, yang berbeda sama saya lihat di sini. Perbedaan sangat kentara pada bagian pangkal daripada fendernya. Jadi kalau saya perhatikan di bagian spatbornya, Cak, spatbor masih sama, mungkin tidak banyak perbedaan, tapi di bagian pangkalnya ini justru lebih lebar.
IWB nggak tahu apakah ini hanya versi India atau nanti di tanah air akan menganut model yang sama. Tapi yang pasti dari gambar terlampir, kita bisa lihat bahwa untuk pangkal dari fendernya memang berbeda. Lebih lebar, lebih wide lah. Bahasanya lebih wide begitu. Mungkin ini untuk memprotek adanya lumpur ke atas. Jadi ini semacam proteksi supaya tidak nyiprat ke atas. Jadi lebih lebar, secara fungsi oke, tapi secara looks memang kurang sih menurut IWB. Nah, kalau dari lampu sen jangan jadikan patokan, karena jujur Cak, untuk lampu sen di India memang lebih jadul dibandingkan dengan tanah air. Dimana untuk di tanah air lebih bagus bentuknya walaupun bohlam biasa, tapi di India bentuknya masih menganut model yang sama dengan Vixion lama ataupun Bison. Jadi memang lampunya ya masih yang jadul itu Cak. Lalu yang kedua, saya perhatikan di bagian, nah kalau ini jangan juga dijadikan patokan, karena kalau kita perhatikan di bagian belakang fendernya memang nongol namanya mata kucing. Mata kucing ini tidak bisa kita jadikan acuan karena sekali lagi ini hanya nongol di India. Di tanah air nggak ada ya untuk mata kucing tersebut. Oke, dari sana sama sudah clear. Nah, dari sana kita akan mencoba untuk mengalihkan pandangan di bagian kolongnya. Ibu nggak tahu apakah kolong ini nanti memang apakah sama atau enggak. Tapi kalau lihat dari kolongnya dari atas fendernya itu ada sedikit perbedaan sih shape-nya. Sepertinya demikian ya. Kolong yang di sini nih ya, saya bisa perhatikan gambar ini. Tapi sekali lagi kita skip aja karena memang sangat lemah ya untuk yang bagian ini. Namun yang paling kuat di sini adalah bagian knalpotnya. Nah, saya bisa perhatikan di bagian knalpotnya. Jadi bagian exhaust-nya, Cak. Kalau di bagian knalpotnya itu terlihat jelas bahwa ternyata sosok dari R15 terbaru ini memang beda. R15 versi 4 ini memang memiliki desain model yang tidak sama dengan sebelumnya, di mana untuk knalpotnya disinyalir sudah menganut model sedikit kecil. Nah, ini Cak yang menarik. Jadi kalau saya perhatikan bagian knalpot atau exhaust silencernya memang shape-nya sedikit lebih kecil. Jadi bahkan end cap mufflernya atau ujungnya itu juga berbeda. Apakah ini hanya karena warnanya aja yang tidak jelas? Bisa saja. Tapi kalau dari kasat mata, entah kenapa ibu merasa lebih kecil aja bentuk shape-nya, jadi lebih small. Dan ini juga dikuatkan dengan bentuk daripada protektor plastiknya. Jadi kalau saya perhatikan plastiknya ini lebih lebar dibandingkan dengan generasi sekarang. Kalau sekarang kayaknya malah nggak ada protektor ya, malah di ujung pangkal banget ya. Tapi kalau ini dari end cap muffler ditarik sampai ke pangkal dari end cap sampai ke pangkal. Jadi melebar dan lebih lebar aja ya pokoknya ya kita lihatnya. Dan ini secara fungsi oke banget. Tapi kalau secara look sih nggak tahu karena kita kan hanya bisa lihat dari gambar belakang bukan dari samping. Nah, ini yang paling kuat. Bentuk knalpot yang berbeda ini memang ada beberapa analisa. Bisa saja memang satu secara engine-nya sedikit berubah. Bisa saja lebih powerful, tapi ini juga cukup lemah karena dari beberapa referensi di India mengatakan bahwa untuk bentuk silencer knalpot ini sebenarnya bukan untuk mengail power engine, tapi lebih fokus pada emisi gas buang, di mana untuk India saat ini memang sangat ketat Cak. Jadi kalau untuk power masih sama, dapur pacu sama, identik bahasanya, tapi kalau untuk emisi gas buangnya lebih baik. Oleh karena itulah diracik knalpot berbeda. Knalpot yang memiliki catalytic converter lebih baik, konstruksi berbeda, dan ini tentunya akan memberikan emisi gas buang yang lebih baik. Itu yang menjadi salah satu opini terkuat ya. Jadi ini yang IWB terima dari beberapa referensi di India. Kemudian kita alihkan pandangan di bagian bawahnya Cak. Di bagian bawah ini maksud IWB adalah pada bagian side fairingnya. Ketika IWB coba komparasi head to head dengan gambar yang R15 lama, entah kenapa ya, IWB ngerasa ada perbedaan di sana, Cak. Jadi tidak hanya bagian depannya, kalau depannya pasti akan berubah, tapi kalau side fairingnya ternyata juga mengikuti. Sampean bisa perhatikan dari gambar yang IWB lampirkan di sini. Nah, komparasi ini bisa memberikan sampean gambaran betapa berbedanya antara yang R15 versi 4 dibandingkan dengan R15 versi 3 yang sekarang ini ada di tanah air, yakni shape atau siluet layernya. Di mana untuk yang baru ternyata ada tarikan di bagian atasnya dan tarikannya tidak sama, lebih landai ya kita bahasanya ya, tidak terlalu tajam-tajam, terutama di bagian area bawah stang. Nah, saya bisa perhatikan di sini. Kalau untuk pengereman lainnya sama aja ya, IWB nggak akan terangkan sampai semuanya karena sudah jamak ya, sudah hal yang bukan hal spesial. Memang kalau di India ada mudguard-nya, itu adalah versi India atau versi yang di sana. Yang di sana ini fokus nggak sih? Kamera IWB ini kayaknya kok masih kayak kebingungan. Oke, mungkin karena memang terlalu ini ya, nggak terlalu terang cahayanya. Nah, sementara dari sini sudah clear ya. Sementara dari sini clear, bener nggak? Sudah clear kira-kira. Nah, sekarang sampai bisa intip di bagian tangkinya juga. Bagian tangki juga sepertinya masih sama dengan sekarang, di mana masih manut model cover kondom plastik
dan bentuknya gemuk, Cak, gemuk dan menjulang ke atas. Artinya dari posisi riding ergonominya masih sama, di mana memang untuk R15 ini terkenal dengan rasinya. Jadi sampai itu benar-benar kan delosor ke depan, dan ini memang masih dipertahankan oleh Yamaha, dan Yamaha sepertinya pengen memposisikan bahwa motor R15 adalah motor yang racing, itu tetap dipertahankan dari posisinya. Sama bisa perhatikan gambar ini, bener nggak? Nah, kelihatan masih kayak nunduk begitu kan. Kemudian kita sekarang alihkan yang paling hot, yakni bagian depannya. Nah, bisa lihat di sini. Untuk bagian depan, memang kita harus akui bahwa pergerakan Yamaha di kelas R series ya, kelas R series lagi. Pokoknya di segmen yang fairing ini, Yamaha sepertinya akan melakukan komunikasi desain, akan memberikan sebuah desain yang berbeda, memberikan sebuah acuan benchmark yang berbeda untuk di sini, di mana sole untuk R series mungkin kedepannya akan menggunakan rata-rata single Pro G ya, single headlamp depan Pro G, dan ini ditandai dengan kelahiran R7 yang sudah menganut model Pro G di bagian rem R-nya, rem R palsunya ya. Memang demikian, karena memang rem R-nya itu fungsinya hanya untuk wadah Pro G-nya, dan ternyata bentuk desain ini oleh Yamaha diturunkan pada R15. Bisa saya lihat di gambar ini. Nah, fix bener nggak, Cak? Kita bisa lihat bahwa R15 yang dalam spacesuit ini dipastikan siluet jelas. Di sana kita melihat bahwa lampunya di tengah, bagian tengahnya, sekali lagi di bagian tengah. Kemudian di bagian kiri kanan, walaupun mungkin di gambar ini kita hanya bisa melihat bagian kanannya, bisa kita tangkap bahwa ternyata untuk lampunya yang utama saat ini ada di current R15 digantikan dengan model DRL. Jadi ada sipit lampunya. Dan ini good job menurut IWB. IWB katakan keren ya. IWB suka banget dengan desain R7 ini karena lebih angker. Bagaimana seperti alis mata sipit, dan ini memberikan feel kayak garang begitu, Cak. Dan ini juga diturunkan oleh R15 ya, oleh Yamaha pada R15. Jadi Pro G, dan kita harapkan sih sebenarnya ini juga diturunkan oleh Yamaha pada R25 yang baru, termasuk buntutnya in the future. Semoga saja demikian, karena ya tadi kita sih dari kemarin kan bahas yang R25 dan masih belum ada pergerakan, dan justru malah ini yang R15 yang malah dirombak oleh Yamaha. Ya udahlah, mungkin ada planning tersendiri bagi mereka, ada beberapa pertimbangan yang membuat mereka akhirnya fokus ke R15. Dan yang jelas Kang Bro, dari gambar ini fix kita katakan bahwa bentuk daripada R15 terbaru versi 4 sudah menganut model Pro G di sini, Cak ya. Ini fix, ini bukan G6 ya, bukan G6 Suzuki ya. Ini Yamaha nih. Dan ternyata filosofi Yamaha di masa depan sepertinya akan menarik semua motor-motor fairingnya menggunakan single Pro G di bagian depan untuk yang entry levelnya. Maksudnya yang middle ke bawahnya. Tapi up-nya masih model Pro G2 ya. Pro G2 sama tahu kan R1 kan masih Pro G2. Sementara alisnya masih dipertahankan di RL-nya. Tapi untuk yang R7 ke bawah sepertinya mungkin di masa depan mungkin R25 juga nyusul. Tapi yang jelas dari sini spacesuit fix kita pastikan pertama kali akan dirilis setelah R7 sepertinya adalah R15. Nah, itulah sekilas informasi buat sampean semuanya. Sekilas bocoran dari India yang ternyata memang mengejutkan IWB sendiri. Karena kenapa? Ya, ternyata Yamaha lebih fokus di India, bukan di tanah air. Mungkin sekali lagi karena untuk market di India sportnya memang luar biasa, tidak sama dengan tanah air, Cak. Di tanah air kan rada, aduh Cak, mengkis-mengkis bosone, Cak. Lek bosoniku, aduh wes kayak ngap-ngapan. Mungkin demikian. Dan memang marketnya kecil, mungkin itu yang menjadi fokus dari Yamaha. Sehingga Yamaha akhirnya mengembangkan di India. Dan India saat ini juga banyak sekali kita katakan sih pro kontra ya dengan adanya kehadiran daripada R15 versi 4 untuk spacesuitnya ini. Karena kenapa? Mereka berharap bahwa Yamaha akan mencangkokkan suspensi upside down pada generasi ini, tapi ternyata masih teleskopik. Jadi informasinya memang di India sana saat ini spacesuit yang versi 4 itu walaupun tidak kelihatan tadi ya di gambar, Cak, tapi masih teleskopik. Jadi beruntunglah sampean karena kita ya Indonesia diberikan upside down walaupun harganya memang jauh lebih mahal. Karena di India sendiri harganya cuma 27 juta untuk R15. Sementara kita di tanah air saat ini termurah sudah di angka 37 jutaan kalau nggak salah, bener nggak? Jadi ini memang gapnya cukup jauh ya. Lumayan jauh ya dengan suspensi upside down, kemudian juga beberapa perbedaan yang bisa sampai intip di inilah di website-website India. Oke, itu adalah informasi buat sampean semuanya, sekilas update dari IWB bagaimana mengejutkannya Yamaha yang ternyata mereka sudah mengetes ya, bosnya mengetes sudah testing untuk generasi terbaru R15 versi 4 yang sampai bisa lihat barusan. Dan fix kita katakan bahwa generasi
R15 versi 4 nanti akan mengadopsi headlamp dari R7, walaupun mungkin ada sentuhan berbeda, tapi yang jelas Cak, dari gambar tadi, fix kita katakan bahwa lampu sudah mengadopsi model Pro G1 ya. Dan satu yang menjadi apa ya, bukan satu ya maksudnya, dan satu hal yang sebenarnya cukup mengganggu IWB adalah harga dari Pro G. Karena gini, MT15 harga Pro G-nya sangat mahal Cak. Kalau nggak salah terakhir IWB cek waktu itu sekitar berapa ya, 3,5 juta kalau nggak salah. Pro G-nya saja Cak, jadi bagian lampu depannya tuh, yang kecil itu. Dan kita harapkan kalau R15 mungkin nanti lahir, semoga saja Pro G-nya juga lebih bisa ditekan. Harga mungkin 1 jutaan aja lah istilahnya ya, kita sih jadi kayak tawar-menawar. Tapi kalau sampai 3,5 juta memang agak berat, jadi sebenarnya mungkin nggak tahu deh, IWB nggak tahu lah, mungkin dengan adanya mass production lebih banyak bisa saja mungkin ke depan akan lebih murah harganya. Tapi yang pasti Cak, Pro G ini memang terang, dan Pro G saat ini sudah menjadi tren untuk motor Yamaha, dan sekarang akan dicangkokkan oleh mereka di masa depan pada R15 versi 4 dengan DRL bagian kiri kanannya yang saya lihat tadi ya. Jadi pasti keren bentuknya, akan menjadi sebuah benchmark baru untuk motor Yamaha bagian fairingnya ya, maksudnya motor fairing Yamaha yang tentunya seharusnya diikuti oleh R25. Sekali lagi R25. Sekarang pertanyaan satu, Cak IWB, itu kan di India, bagaimana dengan Indonesia? Nah Kang Mas, jujur Cak, dari awal tahun sampai sekarang ini IWB belum mendapatkan kisi-kisi yang jelas tentang R15 untuk di Indonesia. Jadi kalau saya nanya bagaimana proyeknya, bagaimana progresnya, apakah ada tes, hingga detik ini dari teman-teman follower setia semuanya tidak ada sama sekali. Jadi di Pantura pun tidak ada tes mengenai R15 terbaru ini. Artinya apa? Sepertinya memang fokus dari Yamaha untuk pengembangan bukan di Indonesia namun di India. Apakah dari India nanti setelah rilis nanti akan dibawa ke Indonesia? Semua strategi marketing itu situasional, akan disesuaikan. Kalau mungkin di dalam mata mereka, dalam mata Yamaha Indonesia bahwa potensinya kecil, mungkin saja mereka nggak akan membawa ke sini. Tapi seharusnya memang tidak demikian. Dan R25 juga demikian, semoga saja ada improvement yang luar biasa sehingga akan adanya pergeseran market Cak. Ora cuma Honda, baik, bener nggak? Oke, jadi gitu aja Cak colotan IWB, jadi semacam apa ya, kayak khotbah nggak karu-karuan. Tapi yang jelas, kita pantau saja perkembangan dari India. Dan sekarang fix sudah ada R15 versi 4 dan under trial oleh Yamaha India. Kita lihat, kita tunggu, dan monggo sampein komen saja. Apakah dengan desain yang ditawarkan tadi dalam Spysuit sudah cukup menggugah celengan sampean? Jadi mulai Kang Mas, kita sudah dulu video dari Iman Benaran. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.